Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa yaqulu al-musannifuna rahimahumullah ta'ala wa radiya anhum wa bi sanadil muttasil ilayhim nafa'ana bihim wa bi asanidihim wa masyayikhim wa talamidhim wa barakatihim wa ma'arifihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Walil khafdiyah walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Khafad itu ada 3 tandanya. Masih ingat khafad itu apa? Kerendahan hati lah ya, tawadu gitu ya. Ada thalathu alam, ada 3 tandanya. Yang pertama al-kasratu. Salam al-kasratu. Masih ingat kasrah itu apa? Ya, inkisarul qalb itulah ya. Jadi di sini dikatakan wali khafdil abdi wa tawadhu'ihi thalathu alamat. Tawaduknya seorang hamba itu ada 3 ciri-ciri. Apa yang pertama al-kasrah, maksudnya apa? Inkisaruhu li rabbihi daiman haibatan minhu wa ijlalan lahu, yaitu tunduknya. Inkisar itu kan seperti mematahkan diri, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Daiman, selalu. Kenapa? Haibatan minhu wa ijlalan lahu. Karena mengagungkan Allah Subhanahu. Haibatan minhu. Haibah itu ya karena memang hamba itu tahu diri dan merasakan bahwa Tuhannya itu maha agung, maha kuasa, maha mulia. Apa maksudnya ini? Bukan inkisaruhu li rabbihi karena raghbatan fi dunia misalnya. Tidak. Orang-orang sufi itu, orang yang betul-betul khafat, yang tawadu itu, dia tunduknya kepada Tuhan bukan karena mau dunia. Dia nunduk kepada Tuhan kenapa? Ada maunya. Supaya dia lulus, supaya dia berjodoh, supaya dia dapat hati si A misal. Supaya dia kaya. Itu sebab tunduknya, itu kan kurang baiklah. Masih rendah. Tapi ketawaduan yang sesungguhnya yang betul-betul tinggi maqam tawaduknya maksudnya adalah dia menundukkan diri ke hadapan Allah semata-mata karena memang takut kepada Allah dan semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kan takut juga ada macam-macamnya takut itu. Ada takut takut dihukum, ya kan? Misalnya kita laksanakan perintah si A. Kenapa kita laksanakan perintah si A? Karena kita takut dipukul sama dia. Ada begitu kan? Kalau kita nggak ikuti, dipukul kita. Nah, karena kita takut dipukul, kita taati. Sebenarnya takut juga, tapi rendah. Di atasnya takut ditegur. Takut ditegur. Kita nggak akan dihukum. Yang tadi yang pertama kan rendah dia. Kalau nggak dipukul, mungkin dia nggak akan taati kan. Yang lebih tinggi dia takut ditegur. Bisa saja orang yang memerintah ini lemah, nggak bisa mukul, tapi dia bisa menegur. Nah, orang yang diperintah ini mentaati, kenapa? Karena takut ditegur, kan lebih tinggi lah. Misalnya kita mentaati guru-guru kita,
Apakah guru kita akan memukul kita? Tidak akan kayaknya. Tapi kok kita takut ditegur, ya kan? Takut ditegur itu lebih tinggi daripada takut dipukul. Nah, ada yang takut lebih tinggi lagi. Takut dicabut, namanya khauf salb ba'dal ata. Takut diambil kenikmatan dari kita. Misalnya ada orang ngasih kita uang atau ngasih kita sesuatu. Kita takut ditarik lagi ke sesuatu itu. Ada yang begitu juga takut. Ya. Nah, yang paling tinggi ini khauf ijlal namanya. Ijlal ini maksudnya takut bukan karena takut dipukul. Kita mentaati itu bukan karena takut dipukul, bukan takut ditegur, bukan takut dicabut apanya, misalnya kenikmatannya atau sesuatu yang telah diberikan ambil lagi, tapi semata-mata takut karena kita memuliakannya. Misalnya ada seorang anak binaragawan, kekar segala macam. Ibunya lemah, sakit-sakitan, kurus, tidak bisa berbicara yang keras juga, ya kan? Lemah, apalagi mukul. Coba ibunya ini memanggil atau memerintahkan, taat nggak tuh anak? Taat kan? Kenapa dia taat? Apakah takut dipukul? Ibunya lemah begitu. Takut dipukul ya? Apakah takut ditegur? Mau ditegur gimana juga udah sakit-sakitan. Nah, itulah dia yang ijlal namanya. Kenapa dia taat sama ibunya? Karena dia memuliakan ibunya. Bisa dipahami? Begitulah juga kurang lebih seorang hamba sama Allah sama Tuhannya. Ada yang karena takut dimasukkan ke neraka aja, itu kan takut dipukul, atau takut diambil nikmatnya, misalnya dia kaya, takut jatuh miskin makanya dia taat, misal. Tapi orang yang hamba Allah yang betul-betul tinggi ketaatannya, tinggi rasa takutnya kepada Allah, dia bukan karena itu semua, tapi memang dia semata-mata karena memuliakan Allah. Wa li ibadillahi tawadhu'an wa li awliyahi ta'dhiman. Tuh, selain takut kepada Allah, memuliakan Allah, juga rendah hati di hadapan hamba-hamba Allah. Wa li awliyahi ta'dhiman, dan terhadap para wali dia menta'zim, dia mengagungkan, memuliakan para kekasih Allah. Wa tahaqququhu bi ya'in nisbah. Sekarang pindah ke ya. Ya di sini ya nisbah. Ay yakunu mansuban ila sufiyah. Ya ini isyarat kepada ya kan ada ya nisbah itu. Makki itu kan ya nisbah. Madani, Indonesi, Pansyori, itu ya maksudnya orang yang berasal dari Pancor, berasal dari Mekah, ya, dinisbatkan kepada Mekah sehingga dinamakan disebut ya nisbah. Makki orang yang dinisbatkan ke Mekah, Pansyori orang yang disandarkan kepada Mekah atau Pancor. Nahdi orang yang disandarkan yang dinisbatkan kepada Nahdlatul Watan misalnya, atau Nahdlatul Ulama kan juga Nahdliyin dibilang. Maka ciri-ciri orang yang tawadu, ya di sini dia ya nisbah. Maksudnya dia dinisbatkan kepada para ila sufiyah, kepada para sufi. Bi ayyuqala fihi sufiyun. Nah, orang yang betul-betul tawadu adalah orang-orang yang sufi, yang ada ya nisbahnya di akhir. Itu maksudnya dengan tanda ya di sini. Aw mansuban ila awliya'illahi mudhafan ilaihim, atau dia dinisbatkan, disandarkan kepada para kekasih Allah. Artinya dia memang pengikut para aulia. Itu juga disyaratkan dengan ya di sini. Baru kemudian al-fathah.
Al-fathah maksudnya apa? An yakuna maftuhan alaihi qad tahaqqaqa bil fathil kabir. Betul-betul dia telah dibukakan kepadanya dengan fathah kabir, dengan pembukaan yang besar. Apa dalam hikam dikatakan at-tawadhu'ul haqiqi maka nasyi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Orang yang betul-betul tawadu yang hakiki adalah yang tawadu itu timbul karena dia menyaksikan keagungannya dan menyaksikan penjelmaan sifatnya subhanahu wa ta'ala. Taib, amal kasratu. Jadi maksudnya fathah di sini tawadu yang disebabkan oleh fathah, terbuka hatinya, bisa melihat Allah, bisa melihat sifat Allah. Maksudnya itu ya. Kalau yang masih tawadu yang dibuat-buat ya belum lah. Kalau ada orang memang tawadu ya dia memang tawadu lah, memang sifatnya begitu. Ada yang tawadu memang karena dia melihat langsung orang yang hebat gitu. Ya, kan kalau para tuan guru kita, para ulama kita banyak yang tawadu walaupun di depan kita kan. Itu kan tawadu asli itu. Beliau lebih tinggi dari kita. Tapi memang beliau merendahkan diri, merendahkan dirinya lah. Beda halnya kalau kita yang duduk di depan ulama, kalau kita tawadu memang bukan tawadu ya. Memang kita di hadapan orang yang tinggi. Nah, begitu juga orang yang belum dikasyaf, belum diberikan kasyaf, belum diberikan fathul kabir tadi, fathah. Belum terbuka hatinya melihat keagungan Allah. Jadi kalau kita bilang melihat Allah, ya maksudnya melihat keagungan Allah, melihat cahaya, sifat keagungannya dan seterusnya. Yang belum melihat itu ya masih. Dia merendahkan dirinya saja. Atas dasar apa? Ya atas dasar perintah saja, diperintahkan untuk tawadu. Tapi beda halnya orang yang sudah terbuka, tersingkap, mau tidak mau, suka tidak suka, dia otomatis tawadu, dia langsung merendahnya dengan sebenar-benarnya. Orang sholat juga gitu, orang yang masih sholatnya kayak kita ini, ya sudah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Allahu akbar, sami'allahu liman. Biasa kan? Tapi orang yang sudah terfathah ini, dia ketika ruku itu bukan dia ruku, bukan dia memang mau ruku, memang ada tajalli isim azim yang menghampirinya, yang dilihatnya. Cahaya isim al-azim itu datang, gak kuat dia, langsung dia menunduk. Jadi menunduknya karena melihat itu. Lalu mengucapkan subhan rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha azim. Karena tajalli sifat azimnya dilihat. Tajallinya reda, naik lagi. Naik dia, Rabb sami Allah alhamdulillah, sudah agak. Tiba-tiba datang tajalli yang lebih dahsyat lagi. Itu isim Allah al-a'la. Maka karena dia lebih dahsyat, maka dia langsung jatuh ke bawah sujud. Itu orang-orang yang soleh, para aulia salat begitu. Memang dia hidup, bukan hanya gerakan diatur-atur. Memang ada sesuatu yang dialami, yang dilihat, yang dirasakan, yang membuat dia bergerak begitu. Tunduk dia subhana rabbil a'la. Kan seperti Nabi Musa ketika fakharra Musa sa'iqa kan? Ketika Nabi Musa minta melihat Allah, disuruh ke gunung, tiba-tiba datang fatajalla rabbuhu lil jabal kharra Musa sa'iqa kan? Nah, seperti itu. Nabi Musa kan terjatuh. Terjatuhnya itu bukan karena dia buat jatuh seperti kita pas sujud. Karena maksudnya ya udah sujud aja. Tapi kalau para aulia ada yang dirasakan, ada yang dilihat, ada yang memasuki ruhnya, ada yang menghampiri jiwanya, hatinya, yang membuat dia terjatuh sujud. Nah begitu, itulah namanya fathah. Maka begitu pula tawaduknya orang yang fathah dan yang belum juga beda. Sebagaimana salatnya orang yang fathah dan yang belum. Nah sekarang dirincikan, fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi. Kasrah tadi yaitu selalu menundukkan diri di hadapan Allah.
menjadi tanda khafd atau tanda ketawaduan pada 3 mawadhi' atau dengan sebab 3 perkara, yakni al-ism al-mufradul munsharif wa jam'u taksir munsharif wa jam'u al-muannats salim. Nah, masih ingat ism mufrad, yaitu di sini dikatakan al-ishtighalu bi dzikrillah wa a'zamu dzikri al-ismul mufrad. Allah itu li'annahu sultanul asma. Ya, isim Allah itu sultanul asma, nama lainnya. Jadi supaya bisa tawaduk juga tidak lepas dari memperbanyak zikir. Taib. Yang kedua, wa jam'u taksir. Apa maksudnya jam'u taksir? Jam'uhu ma'al awliya ahlul iksir wa taksir. Jam'u taksir jama' berkumpul dengan para ahli taksir, ahlul iksir, maksudnya para awliya yang mana beliau-beliaulah ahli yang memang ahli dalam menundukkan hati kepada Allah itu. Jadi cara pertama banyak berzikir, sering berkumpul dengan para awliya. Yang ketiga, jam'ul muannats salim. Maksudnya apa? Tahsiluhu li sunnatihi alaihi salatu wassalam wa ihrazuhu li dinihi bi jam'ihi bil muannathi min ghawailihi wa tazawuj. Masih ingat jam'ul muannats salim? Jam'ul muannats salim yaitu ya perempuan, termasuk juga untuk bisa jalan yang bisa mengantar kepada tawaduk tadi, ya menikah. Ya, menikah dengan tujuan tadi katanya apa? Tahsiluhu li sunnatihi alaihi salam, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, wa ihrazuhu li dini, untuk menjaga agamanya. Itu niatnya. Dengan cara apa? Bijamihi bil muannats, bahwa tazawuj, bernikah. Kenapa demikian? Apa hubungannya ini? Kan lanjutkan, fala yadhhuru tawadhu'ul 'abdi wala husnu khuluqihi illa ma ahli walad. Karena kepada siapa dia menunjukkan tawaduknya nanti? Paling tidak kepada istri dan anaknya nanti. Dengan sebab menikah, dia bisa mengamalkan tawaduk. Kalau dia sombong, angkuh di hadapan istri, di hadapan anak, kan berarti dia gagal. Disitulah tempat latihannya. Itu kan nyambung dia, subhanallah. Dan apa kata Rasulullah SAW? Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Paling baik pada keluarganya kan juga termasuk kita rendah hati di hadapan keluarga. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdhi fi thalathati. Adapun ya, apa tu ya tadi? Ya nisbah, ya selalu bernisbat, selalu bersandar pada para orang-orang sufi atau menjadi sufi itu sendiri. Itu bagaimana prosesnya? Fil asma'il khamsati wa fit tathniyati wal jam'i. Maksudnya apa? Asma'ul khamsah, coba kita baca, ayyadhuru tawadhu'uhu fil asma'il khamsah al-ins wal jin wal malaika wal jamanatuh. Itu asma'ul khamsah. Manusia, jin, malaikat, hewan dan benda mati, jamadat. Itu asma'ul khamsah. Jadi tawaduknya seseorang itu baru dikatakan tawaduk, baru dikatakan apa tadi ya itu, baru dikatakan sufi, yang benar-benar sufi, yang selalu dekat dengan orang sufi, apabila dia tawaduknya di hadapan atau kepada semua yang 5 itu, manusia, jin, malaikat, hewan dan benda mati. Kan kita kadang-kadang benda mati kan, hewan kita apalah, kita pukul, kita lempar, kita apa gitu, kita usir. Makanya orang sufi, orang saleh kan banyak kisah-kisah kita dengarkan betapa rahmatnya pada hewan, bahkan sama benda-benda mati juga. Itu kan fa innal 'arifa yatawadha'u ma'al hajar. Ya, orang yang betul-betul arif billah bahkan tawaduknya sama batu. Wa ma'al asya'i kulliha. Kenapa? Karena tawaduknya syan syudud dhiddan ila akhirih. Wa fil jam'i, maksudnya apa fil jam'i? Yang kedua, fit tasniyah. Oh, fit tasniyah dulu belum. Lianna tawadhu'ahu nashi'un an syuhud ad-diddain fil asya'i kulliha fayatawadha' fil rububiyyah wa yaqumu bihaqqil ubudiyyah. Nah, tasniyah di sini maksudnya apa? Tasniyah kan 2 ya. Ubudiyah dan rububi. Wah, betul-betul dia selalu menyadari ubudiyahnya
dan menyadari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka tawadhu dia. Orang yang tidak tawadhu itu pasti dia lupa rububiyahnya. Maksudnya dia lupa dia hamba gitu. Atau lupa rububiyahnya, lupa Tuhan. Lupa ketuhanannya Allah. Atau lupa dua-duanya. Ya, lupa diri lah gitu. Lupa diri sebagai seorang hamba itu yang bikin sombong. Tapi kalau selalu ingat yang dua itu, bahwa ada Tuhan dan dialah yang maha dan kita ini hanyalah hamba, dan yang namanya hamba yang tidak serba lama, tawaduk sudah. Itu maksudnya fit tasniyah. Adapun fil jam'i, jam'ul ikhwan fa yatawadhu ma'a saghirihim wa kabirihim, itu kan, wa yarhamu saghirihim, bergaul, berkumpul dengan semua usia, semua unsur, semua apa istilahnya, elemen masyarakat. Maksudnya tidak memilih-milih. Kita sama orang-orang hebat kita bergaul. Kadang-kadang orang kalau levelnya rendah nggak mau bergaul. Siapa kamu? Keluar sana. Nah, tapi kalau orang yang baru dia senang gitu kan. Tapi kalau orang-orang biasa, apa maunya? Ya sudah pulang. Nah, kan? Atau bagaimana? Tapi orang yang sufi, orang yang mutawadhi, dia akan ramah dengan semua lapisan masyarakat. Dia akan ya dengan orang yang miskin dia ramah, dia aktif, gimana kabarnya apa gitu kan. Begitu, tidak membeda-bedakan atau tidak memilih-milih. Itu jam'ul ikhwan. Tidak membedakan yang lebih kecil disayangi, yang lebih besar dihormati ila akhirih. Sebagaimana dalam hadis, irhamu saghirakum wa waqiru kabirakum, hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Ya'la dan lain. Wa ammal fathatu, apa ya kita lompat. Saya diikuti kan di kitabnya, bisa kejarkan. Wa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu ala, tadi fathah itu apa tadi? Terbuka, tersingkap, terserah mau diartikan apa, dapat kasyaf. Ya. Pokoknya dia terbuka gitu, ada yang terbuka pada dirinya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kapan itu bisa didapatkan? Fil ismil ladzi la yansarif. Apa penjelasannya? Qad yakun al-fathah al-'abdi fi ilmi al-haqa'iqi sababan li tardihi wa 'alamatan 'ala khafdihi an maqam al-akabir. Wa dhalika fil 'abdi alladzi la yansarifu an hawah wala yanfakku an tab'ih wa mutaba'ati munah wa dhalika liwujud illatain wa huma hubb riyasati wal jah wa illatin taqumu maqamahuma wa hubb dunya alladhi huwa ra'sul khataya. Taib. Di sini yang dimaksudkan dengan ismul ladzi la yansarif adalah apabila dia la yansarifu an hawah wa la yanfaku an tab'ihi wa mutaba'ati munah. Di sini beliau al-musannif radhiyallahu anhu memaknai khafd itu beda. Khafd di sini yang dimaksudkan yang negatif, bukan yang positif tasir tadi. Yang positif kan tawadu Tapi kalau di sini alamatan ala khafdihi an maqamil akabir. Jadi dia mendapatkan makam yang rendah maksudnya. Rendah, tidak mendapatkan makam para yang wali-wali besar. Apa yang menyebabkan dia rendah? Tapi rendah yang jelek ya. Apa yang akan dia rendah ya jelek? Ini karena liwujudi illatain. Hubbur riyasah wal jah. Ya, yaitu cinta pada kepemimpinan. Melek jadi pemimpin, jadi ketua, jadi bos, jadi apa. Ingin di atas. Wal jah. Jah itu kan panggung atau muka, cari muka. Suka ingin dihormati, ya. Suka posisi-posisi yang tinggi.
di hadapan manusia. Ya kalau begitu susah, seperti itu yang diharapkan tawadu ya. Memang dia hatinya memang pengen ditinggikan orang. Nah, itu masalahnya. Seperti itu diharapkan tawadu ya nggak bisa. Makanya dikatakan khaft an maqamil akabir. Dia akan rendah, tidak akan bisa sampai kepada makam orang-orang besar apabila dia seperti ini. Au illatun taqum, atau dia hubbud dunya alladhi huwa ra'sul khataya. Atau dia mencintai dunia, yang mana cinta dunia itu ra'sul khataya, adalah kepala segala dosa. Nauzubillah min zalik. Taib, halaman berikutnya walil jazmi. Tadi tanda-tanda jazam sudah. Tanda-tanda khafat sudah. Ya, tanda khafat sudah. Sekarang masuk ke tanda jazam. Mudah-mudahan bisa kita habiskan. Bukan kitabnya ya, tanda jazamnya. Walil jazmi alamatan. Kalau jazam ada, masih ingat jazam itu apa? Apa jazam itu? Masih ingat? Pernah dibahas jazam ini sebelumnya? Atau belum? Udah pasti. Di sini sih di walil jazmi bi ma'rifatil haqqi. Kalau tidak salah jazam itu dulu himmah kayak gitulah. Ya, yang di bab-bab sebelumnya. Himmah yang tinggi, tekad yang bulat mungkin ya. Kita baca sekarang. Walil jazmi bi ma'rifatil haqqi warrusukhi warrusukhi fiha bihaitsu yanqati'u min al-qalbi at-tawahhum wal khawatir wasyukuk wal awham alamatan. Oh, jadi jazam di sini maksudnya tekad yang kuat untuk mengenal al-haq subhanahu wa ta'ala, dan tekad serta komitmen untuk menekuni itu, ilmu itu, sehingga hatinya tidak lagi terpengaruh oleh berbagai tawahum, berbagai angan-angan dan khawatir, bisikan-bisikan, wasyukuk, dan keraguan-keraguan, auham, khayalan-khayalan. Itu namanya jazam. Itu ada alamatan, ada dua ciri-ciri atau tanda-tandanya. As-sukun wal hadf. As-sukun wal hadf. Kalau dinahukan sukun itu maksudnya baris sukun ya, baris mati. Al-hadf atau dibuang, entah itu dibuang apa yang dibuang biasanya, harf. Kalau jazam itu harful ilah ya, huruf ilad mungkin ya, atau nun ya, ya, atau itu ya, itu aja. Tidak ada isim jazam kan? Ada isim jazam? Taib. Nah, bagaimana penjelasan sufi tasawufnya? As-sukun ay sukunul qalbi wa tuma'ninatuhu. Tenangnya hati. Bukan mati di sini ya kita artikan ya. Sukun kan dari sakinah. Sukun itu tenang. Ya, bukan rokok sukun ya. Masih ada rokok sukun? Udah ada enggak ada ya? Oh, masih. Oh. Jadi kalau di nahu mungkin kita bilang baris mati, tapi di sini sukun di sini hanya dari sakinah, yang tenang itu. Tenang hatinya, dan tuma'ninah ya, tuma'ninah itu ya tenang juga. Fa yakunu kal jabal ar-rasikh, sehingga hatinya seperti gunung yang kokoh ya. Jadi orang yang betul-betul berazam dan berkomitmen untuk terus mengaji, terus menempuh, mengejar makam-makam yang tinggi, dia tidak terpengaruh, tidak mudah goyah oleh ini dan itu sukun. Bisa juga diartikan sukun ini relax maksudnya apa? Tidak yang kadang-kadang orang yang semangat sekali, jangan juga begitu. Santai aja gitu. Biasanya yang begitu-gitu semangat tengkuku katanya kan, ten manuk katanya kan. Kalau yang heboh-heboh sekali itu kendor dah dia nanti. Menurut pengalaman yang sudah lalu. Tapi kalau biasa tenang, udah pokoknya jalani, yang penting ya, serahkan diri kepada Allah, terus
berserah diri, biasanya lebih awet dia. Ya, lebih awet dia. Tapi kalau heboh sekali itu, ya itu semangat-semangat dan memang dah itu. Baik. Itu sukun. Adapun hadf, mana dia hadf di sini? Itu di bawah. Di bawahnya lagi. Wa alamatul jazmi aidan, ketemu? Wa alamatul jazmi aidan, ketemu? Bi syuhudil haqqi hadfu alaiqil qalbi wa syawaghilihi fala yabqa illa qalbun mufradun fihi tauhidun mujarradun qad ja'ala ila akhiri. Ya, hadf di sini menghapus segala yang menghambat hati, yang menghalangi hati, pokoknya yang menyibukkan hati, wa syawaghilihi, kan? Apa yang mencuri hati selama ini itu disingkirkan, hadf, baru bisa terus istiqamah mengaji. Ya, kalau kita artikan jazm di sini komitmen untuk mengaji, yaitu harus tenang dan juga harus siap membuang semua yang mengganggu konsistensi dalam mengaji. Sukun juga di sini tenang bisa diartikan juga sukun tenang yang apa-apa kata orang tenang, itu tidak usah diperdulikan. Ya, misalnya kita mengaji di ma'had, tahu-tahu ada dari mana-mana menghujat, ya, menjatuhkan atau menjelekkan, tenang sudah. Itulah maksudnya sukun di sini. Bukannya panas terus kita balas lagi, ada kurang kerjaan itu. Itu tidak ngaji matan jurumiyah. Tasawuf matan jurumiyah. Nah, itu kan, jadi enggak. Di sini kan dikatakan fala tuharrikuhu waridatul ahwal wala tahuzzu zalazil wal ahwal ila akhirih. Jadi orang menjatuhkan, orang merendahkan orang, biarkan sudah. Mereka yang kepanasan sendiri. Fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi. Nah, sekarang sukun. Karena ada sukun, ada hazf. Sukun yaitu ketenangan tadi, dia menjadi tanda seorang bertekad bulat, ya. Kapan atau bagaimana? Fil fi'l sahihil akhir. Masih ingat fi'l sahihil akhir? Kalau tidak salah, perbuatan amal ibadah yang tidak ada embel-embel di akhir. Ya, tidak ada mau ini mau itu. Nggak ada tujuan dunia lah gitu. Lillahi ta'ala. Ada itu fi'l sahihil akhir. Fi'l perbuatan as-sahih yang selamat akhirnya. Tidak di akhir habis itu sini uang, susah. Setelah kita misalnya apa gitu menolong orang, uang, kan hilang pahalanya. Tapi di sini coba kita baca lagi, mungkin ada penjelasan lain atau penjelasan tambahan. Iya sama. Ay fil amal salih al musyabih li af'al al mukhlisin, kan itu perbuatan amal saleh yang sama dengan amal perbuatan orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas, yaitu melakukan sunnah, meninggalkan bid'ah. As-sahihil akhir itu kan yang as-safi, yang murni daripada ilal, penyakit-penyakit, ilat-ilat allati talhaquhu ba'da tamamihi, yang mengiringinya setelah selesai berbuat, seperti at-tabajjuh bihi wa i'tiqadul mazih 'ala nas, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Itu kan setelah kita salat, perbuatan ini kan fi'il. Tapi akhirnya tidak baik, akhirnya tidak sahih, mu'tal akhir itu, ada penyakit di akhir. Apa penyakit di akhir setelah sholat? Saya hebat ya, saya alim ya, saya soleh ya, saya lebih mulia daripada orang itu namanya tidak sahih akhir. Jadi masya Allah, jadi apa ya, kalau itu istimewanya bahasa Arab kan, istimewanya bahasa Arab. Jadi secara kaidah ternyata diterjemahkan ke akhlak, tasawuf, itu ternyata sangat-sangat jelas gitu. Wa fil af'al allati raf'uha bi thaba belum. Wa amma al-hadfu fayakunu alamat, adapun hadf
Tadi membuang semua yang mengganggu perasaan itu, mengganggu hati, membuang jauh-jauh, termasuk mungkin kalau ada yang berhubungan dengan lawan jenis tapi ternyata hubungan itu mengganggu sekali proses ngajinya, tidak lancar hafalannya, tidak pacu ngaji dan lain sebagainya, maka itu buang juga, ya, buang ke laut orangnya. Maksudnya hubungannya diakhiri. Itu namanya hadful illah, ya. Taib. Membuang penyakit kan, illah penyakit. Hadful illah, buang penyakit. Iya, membuang penyakit, subhanallah. Baru jazamnya itu mantap, bisa lancar. Nah, hadaf itu sendiri dia menjadi membuang ilat itu tadi, membuang penyakit hati tadi itu. Bagaimana dia bisa menjadi tanda jazam? Apabila fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir wa fil af'al adrafuha bi thabatin nun. Maksudnya apa? Coba kita buka halaman berikutnya mungkin. Ya, halaman 86 ya. Wa amma hadfu asy-syawaghil wal 'ala'iq adh-dhahirah, adapun membuang kesibukan-kesibukan hati yang mengganggu hati, 'ala'iq yang melekat pada hati, virus-virus atau kuman-kuman bakteri itu, membuangnya, membersihkannya, mensterilkannya, baik adh-dhahirah dhalmaniyatan kanat aw nuraniyah, fa yakunu 'alamatan lijazmil batini bimaqamil adwaqi wal wujdani, dengan makam adwaq itu cita rasa, wal wujdan ya sama, wujdan itu betul-betul menjiwai apa yang telah ditemui atau dirasakan. Wa takhallusihi li maqamil ayan fil fi'l mudhari' ay al-amal al-musyabih li af'al as-salihin. Jadi fi'il mudhari' di sini maksudnya fi'il yang perbuatan yang serupa dengan perbuatan orang-orang saleh. Lalu mu'tal akhir maksudnya apa? Al-mu'tal al-akhir bima taqaddama. Fa in hadhafa illatahu wa safahu wa taharahu min tilka al-ilal kana alamatan ala jazmihi wa tahaqquqihi bil irfan ala na'ati syuhud. Mirip-mirip juga, yaitu perbuatan-perbuatan yang serupa dengan perbuatan orang saleh, yang mana penyakit di akhirnya itu dibuang. Itu maksudnya. Penyakit di akhirnya itu dibuang, dibersihkan. Ya. طيب يعني إن العبد إذا تجرد وانقطع لا ترك الشواغل الظاهر كانت تلك الشواغل ظلما ككون دنيوية أو أخروية أو نورانية ككون لا آخره. Nanti baca sendiri. Makanya ada maqamul adzwaq. Maqamul adzwaq ini maksudnya apa? Jadi dia menyicipi, dia peka. Ya. Peka dia bahwa kan kadang, bukan kadang ya, mungkin sering ya, orang itu tidak tahu penyakit hatinya. Banyak penyakit, tapi dia tidak sadar, kan banyak itu begitu ya. Nah, orang sufi atau mutasawif, orang yang menggali ilmu tasawuf, nggak boleh begitu. Harus dia sensitif. Oh, saya ternyata ujub, itulah. Oh, astagfirullah, saya ternyata takabur. Astagfirullah, ternyata saya sudah menggibah. Nah, itu kan, itu namanya cita rasa tinggi. Dia selalu merasakan dirinya. Tidak yang dia melakukan berbagai maksiat, tidak dia sadar, lupa, malah dia santai terus kan. Nah, itu kan banyak begitu. Tulen-tulen mati sudah hatinya itu ya. Makanya orang yang supaya bisa dia menghapus, kan hadaf itu kan menghapus penyakit-penyakit di hati itu kan dibersihkan. Supaya dia bisa membersihkan harus dia tahu dulu, harus dia sadar kan. Bagaimana kita bisa membersihkan rumah kalau kita nggak tahu kotorannya? Harus kita lihat, oh itu kotoran, masih saya sapu kan. Jadi itu maksudnya adzwaq. Jadi wujdan, harus menemukan dulu. Tapi jadi harus ada kesadaran
sadar diri. Harus sadar diri penyakit kita apa, barulah bisa penyakit itu kita buang. Tapi kalau tidak sadar diri penyakitnya apa, ya gimana mau diperbaiki, kan gitu. Ila akhirih. Faslun insyaallah di pertemuan yang akan datang. Al-mu'rabatu qisman. Masuk ke bab mu'rabat. Ya, itu bab selanjutnya ya. Di sini sih menurut yang di sini. Ada pertanyaan silakan. Insyaallah. Ini sudah masuk mu'rabat nih, lebih seru lagi nanti. Babul af'al, babul marfu'at al-asma, babul fa'il, babul maf'ul ladzi lam Kenapa dia tidak menerima garis bawah? Ini nanya nahu. Tidak secara dasarnya gitu. Emang ada dibahas, sudah dibahas di sini? Oh iya, sudah, nanti akan dibahas. Tapi kan bisa direka-reka lah. Orang kan fi'il itu apa tadi? Fi'il itu mujahadah atau apa kan sudah kita baca. Ya kan? Kalau khafd itu kan di salah satunya kan kerendahan derajat, kerendahan makam. Jadi orang yang terus beramal saleh ya akan rendah makamnya. Ya. Dia tidak akan rendah makamnya. Kan khafd tadi juga salah satu artinya khafd an maqamil akabir. Nah, dia jauh di bawah makam para wali. Nah, orang yang terus beramal saleh, melakukan af'al al-musyabih bi af'alis salihin, ya otomatis dia dapat mencapai maqam al-akabir itu. Itulah sebabnya mengapa fi'il menolak khafd kayak gitu. Kan khafd tidak masuk fi'il kan? Maksudnya khafd di sini yang makam rendah makamnya. Nah, orang yang rajin beramal saleh tidak akan rendah makamnya, itu maksudnya. Jelas? Allahu a'lam. Nanti lebih rincinya pada babnya nanti. Di bab fi'il pastinya kan, mungkin di sana akan dibahas. Ada lagi? Apakah merasa tawadu itu tawadu? Merasa tawadu itu tawadu. Oh, mungkin maksudnya apakah merasa tawadu itu takabur mungkin. Iya, jadi dia merasa tawadu terus ujub gitu ya karena merasa tawadu ya. Ya memang harus dibedakan merasa tawadu dan tawadu itu. Ya. Tawadu itu yang tawadu. Kalau merasa tawadu sih namanya. Salat dan merasa salat masa sama? Beda kan? Saya merasa sudah salat. Belum tentu dia salat, tapi dia merasa sudah salat. Tapi orang yang salat ya salat. Jadi yang dianjurkan itu tawadunya, bukan merasa tawadunya. Dan memang itu kadang kita rasakan kok ketika misalnya, terutama makanya kalau seperti makanya dibedakan tadi orang yang sudah fathah dan yang belum kan. Ayo kita di hadapan ulama besar gitu. Masa kita tawadu, masa kita merasa tawadu di situ, masa kita paham maksud saya? Masa kita merendahkan diri di situ. Memang kita rendah. Ya? Tawadu itu lebih sering kayak ini loh. Kita sama orang yang lebih rendah, terus kita juga rendah, itu namanya tawadu. Kan itu. Kemarin kan Tuan Guru Bajang waktu di sirkuit Mandalika. Beliau kan di ya di yang tribun yang biru itu, yang panas segala macam, hujan juga segala macam, padahal sudah ada ditempatkan khusus untuk keluarga, untuk beliau dan keluarga. Beliau tidak mau. Beliau di situ ya. Itu namanya tawadu. Kan itu namanya tawadu. Maksudnya yatanazal an haqqihi, mengundurkan diri dari haknya. Misalnya saya berhak untuk menasihati kalian misalnya nih. Saya mengundurkan diri dari hak saya itu. Saya minta nasihat kalian. Kan itulah namanya tawadu kan.
baru saya dikatakan tawadu. Tapi kalau saya sama misalnya ketemu ulama, ketemu syekh siapa, ketemu syekh Sidi, ketemu Habib Umar atau apa, masa saya tawadu di situ? Masa saya minta nasihat karena tawadu? Memang saya tidak ada apa-apanya. Beda kan? Beda kan? Nah, kalau kita seperti itu di hadapan Allah kan tidak mungkin kita merasa tawadu. Tapi memang kita sudah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Orang yang masih dibuat-buat tawadunya di hadapan Allah kan belum tawadu namanya. Berarti dia merasa Allah itu masih rendah. Terus dia merendahkan diri. Nah, kan jadinya begitu. Disamakan dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Dan ketika kita sama ulama-ulama, tidak mungkin kita merasa tawadu. Saya tawadu sombong dah itu. Berarti dia merasa selevel begitu misalnya dengan ulama itu. Lalu dia merendahkan dirinya sebagai bentuk tawadu. Kan begitu jadinya. Merasa selevel jadinya. Tidak natural lah. Ya. Tidak yang murni karena dia mengakui kerendahan di hadapannya itu. Tapi dia tawadunya itu karena dia ya mengundurkan dirilah dari haknya. Dia sebenarnya merasa dia pantas dia untuk duduk di atasnya atau apa. Tapi karena dia ingin tawadu, persilahkan dia. Kan lain itu. Tidak sama dengan yang betul-betul dia merendahnya itu dengan karena memang atas kesadaran diri bahwa dia memang rendah sekali di hadapan orang itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya Rabb, mudah-mudahan barakah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan para aulia ini juga selalu mengalirkan madad dan berkahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Lahum jami'an al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.